Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Bersama Ibu Desi di sini Ibu akan menyampaikan materi kelas 7 semester ganjil, yaitu tentang mencipta cerita imajinasi. Sebelum belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun materi pokok dari materi ini yaitu yang pertama, pengertian, ciri dan unsur cerita imajinasi fantasi. Yang kedua, struktur dan kebahasaan cerita. Yang ketiga, penceritaan kembali. Dan yang keempat, penulisan cerita kreatif. Dan kompetensi dasarnya adalah 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Selamat menyimak ya anak-anak. Definisi, ciri, dan jenis cerita imajinasi. Pertama-tama yang akan kita bahas yaitu definisi cerita imajinasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita adalah tuturan yang membentangkan proses terjadinya suatu hal atau peristiwa kejadian. Imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan atau dalam angan-angan menciptakan gambar, lukisan, karangan, dan sebagainya. Fantasi adalah gambar atau bayangan dalam angan-angan, hayalan atau daya untuk menciptakan sesuatu dalam angan-angan. Jadi, cerita imajinasi atau fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Cerita imajinasi tergolong teks narasi jenis sugestif. Narasi sugestif adalah rangkaian peristiwa yang disajikan untuk menimbulkan daya hayal pembaca. Cerita imajinasi adalah cerita fiksi bergenre imajinasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita imajinasi, peristiwa yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema imajinasi adalah magic, supernatural, atau futuristik. Ciri umum cerita imajinasi sebagai salah satu jenis teks deskripsi. Yang pertama, cerita imajinasi mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Cerita imajinasi mengungkapkan aspek-aspek supernatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui di dunia nyata. Cerita imajinasi berupa cerita fiksi bergenre imajinasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita imajinasi, peristiwa atau keadaan tidak mungkin menjadi biasa atau mungkin. Yang kedua, cerita imajinasi memiliki ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis. Ide cerita juga berupa irisan dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita bersifat sederhana tetapi mampu menciptakan pesan yang menarik. Contoh cerita imajinasi adalah seekor singa bertempur dengan manusia untuk memperebutkan seorang anak. Ide cerita tersebut terdapat dalam film Jungle Book. Yang ketiga, cerita imajinasi menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita imajinasi memiliki kekhasan.
Rangkaian peristiwa cerita imajinasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh dalam cerita imajinasi unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita imajinasi biasanya unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh cerita memiliki kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai ruang dan waktu. Yang kelima, cerita imajinasi bersifat fiksi. Cerita imajinasi bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata. Cerita imajinasi dapat diilhami oleh latar nyata atau objek dalam kehidupan sehari-hari, tetapi diberi unsur hayalan. Imajinasi yang digunakan penulis harus sesuai dengan observasi yang telah dilakukannya. Selanjutnya ada bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan sehari-hari atau bukan bahasa formal. Jenis cerita imajinasi. Yang pertama, berdasarkan latar cerita. Berdasarkan latar cerita, cerita imajinasi dibedakan menjadi 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama, latar lintas waktu masa lampau. Cerita imajinasi terjadi pada masa lampau. Cerita imajinasi ini ditulis pada zaman kerajaan atau sebelum ada pergerakan nasional. Cerita imajinasi tersebut misalnya dongeng atau hikayat. Yang kedua, latar waktu sezaman. Cerita imajinasi terjadi pada masa sekarang. Cerita imajinasi tersebut ditulis pada zaman sekarang. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama dan latar pada zaman sekarang. Yang ketiga, latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Cerita imajinasi terjadi pada masa yang akan datang. Cerita imajinasi tersebut ditulis pada zaman sekarang, tetapi berisi imajinasi penulis tentang peristiwa yang akan datang. Nah, anak-anak, itu tadi materi mengenai teks, narasi, atau cerita fantasi. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Selamat belajar. Selalu jaga kesehatan dengan sering mencuci tangan dan tetap menggunakan masker kemana saja. Oh iya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube SMP Negeri 3 Kota Singkawang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.